Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Di hari yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjunjung kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Dan berdirinya saya sini ingin menyampaikan sedikit tausiah Ramadan tentang menjauhkan diri dari sifat riya dan syirik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai makhluk hidup, kita diciptakan oleh Allah bukan untuk mendapatkan surga dunia, bukan untuk mendapatkan nikmat dunia, melainkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali kepadanya, agar menyembah kepadanya. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadanya. Dari ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwasanya ibadah merupakan suatu hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, layaknya umat muslim. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak dari golongan kita yang mulai lupa dengan adanya ayat tersebut, mulai lupa dengan keberadaan Allah dan malaikat-malaikatnya yang selalu menjaga kita dan mengawasi kita dalam keadaan apapun, kapanpun, dan dimanapun. Para pemirsa sekalian, ibadah merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang muslim. Berbagai bentuk ibadah telah dilakukannya, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Namun, tak sedikit dari kita yang melaksanakan suatu ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan melaksanakan suatu ibadah agar dipandang, agar dipuji, atau bahkan agar mendapatkan suatu keuntungan yang lebih dari kegiatan tersebut. Contoh, dalam posisi bersama masyarakat, kita melaksanakan suatu ibadah dengan sangat khusyuk, melaksanakan suatu ibadah seakan-akan dengan niat karena Allah. Namun, pada saat kita sendiri dalam posisi jauh dari masyarakat, apa yang kita lakukan? Selalu bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah. Bahkan melupakan ibadah tersebut. Satu contoh tadi merupakan contoh dari perbuatan riya yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Riya merupakan suatu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim, tetapi bukan karena niat karena Allah,
melainkan agar dipuji, agar mendapatkan suatu keuntungan dari ibadah tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil murai thalasu alamatin. Takasal idza kana wahdan, wa yanshud idza kana ma'an nas, wa yuhibbu ayyuhmada fi jami'i murihi. Ciri-ciri dari orang yang melakukan riya ada 3 macam. Yang pertama, bermalas-malasan apabila dalam posisi sendiri. Yang kedua, selalu semangat dalam melaksanakan ibadah ketika bersama masyarakat umum, ketika dalam kondisi yang ramai. Dan yang ketiga, ingin dan berharap agar dipuji oleh orang-orang yang berada di sekitar dalam melaksanakan suatu ibadah. Dari ketiga ciri tersebut, kita bisa mengetahui mana yang termasuk perbuatan riya dan mana yang termasuk tidak perbuatan riya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga takut dengan perbuatan riya. Seperti suatu kisah yang mungkin sebagian dari kita telah mengetahuinya, yakni pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang. Lalu seorang itu pun bertanya, "Ya Rasulullah, hal apa yang kamu takuti pada saat melakukan sebuah ibadah?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Yang paling saya takuti ialah syirik kecil." Lalu orang itu pun bertanya, "Apa itu syirik kecil, ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Riya." Dari kisah tersebut, kita bisa mengetahui bahwasannya riya merupakan suatu bagian dari perbuatan syirik yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan riya dan syirik sungguh sangat kejam, sungguh sangat pedih di dalam akhirat. Yakni mereka yang melakukan riya dan kesyirikan kepada Allah akan dimasukkan dan diseret langsung untuk masuk ke dalam neraka. Maka dari itu, marilah kita meluruskan niat kita agar senantiasa beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena suatu hal yang lain yang berguna di dunia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam berbicara maupun bertingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dalam keadaan sehat walafiat. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.